Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 8 rumah terbakar di Bumi Waras. Belum saja duka warga korban kebakaran di Kota Karang, Bandar Lampung terobati, kini giliran warga Bumi Waras mengalami kejadian serupa. Sebanyak 8 unit rumah warga di Jalan Ikan Kiter, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, ludes dilalap si jago merah sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada Jumat 8 Juli 2022. Menurut warga yang rumahnya ikut terbakar yang bernama Salim, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ditambah lagi angin sedang kencang sehingga api cepat merembet dan membesar. Meski begitu, ia mengatakan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Kiting, warga lainnya mengatakan kejadian begitu cepat. Kebakaran ada di depan lokasinya bekerja sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kiting mengatakan api cepat membesar karena lokasi rumah dekat dengan laut dan angin berhembus dengan kencang. Menurutnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung Syamsul Rahman mengatakan ada 60 personil dan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dan proses pemadaman selesai pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya petugas sempat mengalami kesulitan lantaran jalannya jauh dan melewati gang sempit. Namun petugas berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Untuk sementara lanjut Syamsul, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan pokok yang terbakar 8 rumah. Rinciannya 5 rumah habis terbakar sementara 3 rumah lainnya hanya bagian dapurnya saja. Berita selanjutnya, korban kebakaran dapatkan bantuan uang senilai 20 juta rupiah per kakak. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Ikan Kiter, Kampung Kangkung, Kecamatan Bumi Waras. Bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai senilai 20 juta rupiah per kakak. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menyambangi korban kebakaran pada Sabtu 9 Juli 2022. Eva mengatakan 5 rumah yang habis terbakar dapat bantuan senilai 20 juta rupiah dan 3 rumah yang terbakar dapurnya mendapatkan bantuan 5 juta rupiah. Selain itu, ia juga menawarkan korban kebakaran untuk tinggal di Rusunawa. Pihaknya telah mempersiapkan Rusunawa untuk menjadi tempat tinggal korban kebakaran. Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat jaringan listrik. Saat ingin bepergian, Bunda Eva berpesan untuk memastikan saklar dalam keadaan mati. Begitu juga dengan kompor gas, apalagi saat ini angin bertiup sangat kencang. Berita selanjutnya, warga Muhammadiyah laksanakan salat Idul Adha hari ini. Ribuan warga Muhammadiyah di Bandar Lampung pada hari ini, Sabtu 9 Juli 2022, melaksanakan salat Id dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Salat Id salah satunya berlangsung di lapangan terbuka di Jalan Kapten Tendean, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung, jamaah mulai terlihat mendatangi lokasi sejak pukul 6 pagi. Para jemaah nampak antusias saat berbondong mencari tempat untuk salat.
Area lapangan yang tepat berada di pinggir jalan itu tak butuh lama dipenuhi oleh para jamaah. Para jamaah yang datang untuk sholat id di lokasi adalah jamaah yang tinggal di sekitaran Tanjung Karang dan Teluk Betung. Sementara warga Muhammadiyah di wilayah lainnya melaksanakan sholat id di tempat lain. Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Lampung mencatat ada 200 lokasi sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Lampung Imam Asrofi kepada Tribun Lampung pada Rabu 6 Juli 2022 mengatakan, tempat sholat Idul Adha itu terdiri dari masjid hingga lapangan. Jika di tingkat pengurus cabang Muhammadiyah Bandar Lampung, ada 11 lokasi sholat Idul Adha pada 9 Juli 2022. Seperti di Komplek Muhammadiyah Labuhan Ratu, ada juga lapangan Kalpataru Kemiling, lapangan Baruna Ria Panjang, halaman gedung wanita Persit Palapa, Masjid Al-Waton Bumi Waras. Lalu halaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Gunter Langkapura, Komplek Panti Asuhan Budi Mulia Sukarame, lapangan Telkomsel, samping kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Masjid Abdul Qadir Gang Jeruk Raja Basa Jaya, lapangan parkir Jumbo Seafood Gudang Agen Teluk Betung Selatan dan Masjid Darul Muslihin, lalu daerah Kebon Pisang Teluk Betung. Berita selanjutnya, posko pengungsian korban kebakaran Kota Karang mulai sepi. Posko pengungsian korban bencana kebakaran di Jalan Teluk Ratai, Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung mulai ditinggalkan pada Sabtu 9 Juli 2022. Terlihat posko pengungsian sudah terpantau sepi aktivitas di hari ketiga setelah terjadinya kebakaran 30 rumah itu. Hanya tersisa beberapa orang saja yang terlihat masih beraktivitas di sana. Sudah tidak terlihat juga adanya aktivitas petugas penanggulangan bencana di lokasi. Keadaan ini menandakan kondisi tanggap darurat yang sudah usai. Informasi yang didapatkan, para korban sudah mulai meninggalkan posko pengungsian sejak Jumat 8 Juli 2022 malam kemarin. Ditinggalkannya posko tersebut disebut karena kekhawatiran para korban akan hadirnya penyakit yang menular. Sebab sekurangnya 30 keluarga yang jadi korban itu secara menyeluruh tinggal di sana. Menurut Lukman, Ketua RT 02 LK2, Kelurahan Kota Karang yang juga jadi korban kebakaran, pihaknya takut kalau ada penyakit. Untuk informasi, tenda pengungsian terletak di pelataran rumah warga yang berhimpitan dengan jalan lingkungan. Luasnya hanya berkisar 100 meter persegi. Dengan luas tersebut berdiri satu barak pengungsian, satu toilet darurat dan pos ronda yang dijadikan sebagai pusat informasi. Di tepian jalan ada satu lagi barak pengungsian yang diletakkan di sana. Lukman menyebutkan banyak korban yang saat ini sudah mencari tempat tinggal lain, baik menyewa hunian di sekitar maupun tinggal bersama dengan keluarganya yang lain. Beraninya mereka berpindah ke hunian yang lebih baik itu juga berkat uluran dermawan yang sudah membantu para korban. Berita selanjutnya, lewati pos pantau PMK Pringsewu, ternak tanpa SKKH wajib putar balik. Dinas Pertanian Pringsewu telah mendirikan dan memfungsikan pos pantau penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Budi Pramono, Kabid Peternakan dan Kesehatan, pos pantau PMK berdiri sejak Rabu 6 Juli 2022 sampai Minggu 10 Juli 2022 mendatang. Pos pantau berdiri di Tugu Bambu atau Rest Area Pringsewu di Jalan Lintas Barat, ruas Kecamatan Gading Rejo. Di dalam pos, personil yang bertugas adalah gabungan dari Dinas Pertanian, Puskeswan, BPBD, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Pos pantau ini sebagai upaya pencegahan masuknya PMK ke Pringsewu, sebab kabupaten ini masih zona hijau.
Ia mengaku pos pantau untuk memantau pengangkut hewan ternak untuk Idul Adha 1443 Hijriah. Ini diperlukan karena mendekati Idul Adha banyak hewan kurban yang dikirim keluar daerah atau masuk dari daerah lain. Pos tersebut untuk memeriksa hewan ternak dari mulai kambing, kerbau, dan sapi yang akan digunakan untuk hewan kurban. Lalu pos pemeriksaan hewan yang dibawa keluar dan yang masuk ke Pringsewu. Dalam pemeriksaan akan dicek surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH hewan tersebut. Kalau ada hewan yang tidak dilampirkan SKKH, pihaknya akan diminta untuk putar balik. Selanjutnya untuk hewan yang dicurigai sakit akan diperiksa kesehatannya. Jika sakit juga harus putar balik. Budi mengaku hewan yang masuk dari luar daerah termasuk banyak mulai dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, dan lainnya. Sampai saat ini, puluhan kendaraan sudah terhitung melintasi dan diperiksa di pos tersebut. Berita selanjutnya, jalan penghubung Lampung Selatan Lampung Timur di Palas rusak parah. Sebagian ruas jalan di Kecamatan Palas Lampung Selatan rusak parah dan kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibatnya warga sekitar sering menyebutnya dengan jalur maut. Jalur maut di Kecamatan Palas tersebut menghubungkan antara dua wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Jalur maut di Kecamatan Palas tersebut juga menghubungkan Kecamatan Palas dan Sragi. Dua kecamatan tersebut diketahui merupakan penghasil hasil bumi berupa padi dan jagung di Lampung Selatan. Kerusakan terlihat dari kedalaman lubang yang mencapai 5 jengkal orang dewasa dengan lebar lubang terbesar 5 langkah orang dewasa. Tak hanya itu, gorong-gorong jalan pun rusak sehingga menimbulkan kekesalan warga. Suroso, warga Desa Palas Bangunan, Kecamatan Palas, sempat protes lewat aksinya mandi lumpur di jalan berlubang. Aksi itu ia lakukan di jalan rusak dan jalan yang ditimbun di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas pada 4 Juli lalu. Aksi tersebut terekam kamera netizen dengan durasi 15 detik dan viral di media sosial. Video tersebut juga memperlihatkan truk terguling milik Sutrisno tetangganya yang menghindari lubang di jalan tersebut. Suroso mengatakan aksinya merupakan bentuk protes karena jalan tak kunjung diperbaiki. Ia mengatakan jalan tersebut jarang diperbaiki dan terakhir diperbaiki sekitar 5 tahun lalu. Sekretaris Kecamatan Palas Suyadi menuturkan pihaknya tengah berupaya agar jalan berlubang di sepanjang Palas diperbaiki. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.